Kali ini kita akan mencoba membahas tentang akun dan penomoran. Sekarang saya ingin menjelaskan supaya teman-teman nanti ketika bergelut dengan mesin atau bergelut dengan sistem digital, kalian tidak bingung tentang penomoran ini, teman-teman. Penomoran itu digunakan untuk apa sih? Penomoran itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi supaya kita lebih mudah dalam melakukan suatu transaksi, dan transaksi itu tidak ada yang terlewat ketika kita melakukan input. Juga selain itu supaya hal tersebut itu tepat sasaran. Nah, saya ibaratkan begini, ketika kalian memiliki kursi, ada 10 kursi. Kalian memberi nomor 1 sampai 10, dan itu kalian mempunyai sebuah list. Ketika list itu akan diberikan ke seseorang, bahwa list nomor 10 itu akan diberikan ke si A, list nomor 5 diberikan ke si B, list nomor 6 diberikan si C, maka itu tidak akan tertukar. Begitu juga penomoran dalam akuntansi seperti ini. Saya ingin menjelaskan seperti ini, teman-teman, bahwa di dalam sistem penomoran itu kalian bisa membuat penomoran sangat banyak. Akan tetapi kalian harus mengidentifikasi atau membuat suatu ciri khas di dalam kepala. Contohnya apa? Misalnya ada nomor 113. Biasanya nomor yang depan ini adalah nomor pengkelompokan dari suatu identitas. Ketika kita masuk ke dalam akuntansi, maka kita contohkan bahwa di akuntansi penomoran itu berdasarkan neraca sama laba rugi. Neraca itu isinya apa, teman-teman? Kita tahu bahwa neraca itu isinya adalah aset lancar. Terus isinya adalah aset tetap. Isinya adalah hutang. Hutang di sini bisa hutang jangka pendek misalnya. Terus di bawahnya ada hutang jangka panjang. Terus di bawahnya ada modal. Misalnya seperti ini. Nah, terus laba rugi itu isinya apa? Laba rugi adalah isinya pendapatan. Yang kedua adalah biaya. Maka dengan ini kita bisa melakukan penomoran. Nah, kita masukkan kepalanya ini. Misalnya di aset lancar kita masukkan kepala 1. Di aset tetap kita masukkan kepala 2. Di hutang, ini hutang jangka panjang sama hutang jangka pendek ini bisa dipisah atau bisa dicampur. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan pemisahan agar kita tidak keliru ketika memasukkan antara hutang yang harus diselesaikan dalam 1 tahun dan hutang yang harus diselesaikan lebih dari 1 tahun. Maka kita lakukan contohnya adalah pemisahan ya. Ini 3, terus hutang jangka panjang 4, modal kita masukkan 5, pendapatan kita masukkan 6, biaya kita masukkan 7. Nah, setelah kita selesai seperti ini belum berakhir. Belum berakhirnya kenapa? Kita lihat di belakang ini, teman-teman. Ini kepalanya ini udah ketemu, maka misalnya aset lancar itu isinya apa? Isinya kas. Terus isinya misalnya pendapatan, apa namanya, stok itu apa? Stok itu yaitu stok, lupa aku. Terus berikutnya adalah misalnya piutang. Terus yang berikutnya dan lain sebagainya. Maka ini kita masukkan sebagai buntut
01, ini buntut 02, ini buntut 03. Atau bisa kita lakukan di buntut ini. Misalnya 110, 20, 30. Seperti itu teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya jika ini nanti memiliki cabang lagi. Misalnya piutang dagang produk. Misalnya ini piutang dagang piutang jasa misalnya seperti ini. Berarti kan nanti ini bisa menjadi 2. Ini karena tengahnya ini berarti nanti misalnya ini berarti 1. Terus ini 3. Nah, dagang produk itu kita kasih 1, dagang jasa kita kasih 2, berarti 1, 3, 2. Jadi ketika kalian sudah melihat kode 132, kalian bisa mengetahui ini 1 berarti posisinya di aset lancar. 3 berarti posisinya di piutang. 2 ini loh, 2 ini posisinya di mana? 2 berarti posisinya di jasa. Berarti ini adalah piutang jasa. Seperti itu. Seperti ini, kita misalnya melakukan pendapatan. Ini kan 6. 6 kita pendapatan barang misalnya. Dagang. Barang dagang. Bawahnya juga pendapatan jasa. Misalnya seperti ini. Maka kita lakukan sama. Misalnya ini adalah 1, ini adalah 2. Udah ketemu kan? Terus barang dagang ini apa misalnya? Kita mempunyai 10 produk misalnya. 10 produk nomor 1 adalah katakanlah meja. Terus kursi. Almari. Misalnya seperti ini. Maka ini bisa menjadi akun dengan kode seperti ini. 6 1 1. Terus ini 6 1 2. Ini 6 1 3. Berikut jasa. Misalnya ini adalah jasa cuci. Terus yang berikutnya adalah jasa antar. Yang berikutnya adalah jasa lain. Lainnya itu apa? Misalnya jasa apalah, kalian coba bisa komen. Terus kita bisa menuliskan 6 2 1. Berarti 6 2 2 6 2 3. Kalau seperti ini kalian sudah bisa mengidentifikasi. Jika kode 6 2 3 berarti itu adalah posisi di 6. Kepala 6 itu apa? Kepala 6 adalah pendapatan. Terus yang kedua ini, yang tengah ini apa? Jasa. Terus yang 3 ini jasa apa ini? Jasa lain. Seperti itu teman-teman. Nah, ini itu nanti gunanya untuk kalkulasi ketika kita berada di dalam komputerisasi. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita ketika masuk, ini kan ada sebuah nota misalnya. Nota penjualan. Yang kita jual apa teman-teman? Yang kita jual adalah 1 lemari. Sebesar 1 juta. Terus kursi. Sebesar 500.000. Terus ada lagi meja. Sebesar 700.000. Terus paketnya antar. Berarti 50.000. Total belanjanya adalah
1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 2, 1, 2. Berarti 2.250.000. Ini kan nota penjualan. Kita masukkan ke dalam yang namanya apa? Yang namanya jurnal. Jurnal umum misalnya di sini. Ini kan ref. Ini keterangan, ini tanggal. Ini misalnya di tanggal 1. Kita tulis tanggal 1 misalnya Februari 24. Nah, keterangannya apa? Kita tulis aja. Di sini berarti yang masuk apa? Yang masuk adalah kas. Terus yang keluar apa? Yang keluar adalah barang. Barang lemari, kursi, meja, sama antar. Kalau saya tanya, lemari ini itu barang produksi atau aset yang dijual? Ini adalah barang produksi. Nah, supaya kita bisa membedakan bahwa itu barang aset atau barang produksi, kita bisa mengasih yang namanya nomor akun seperti ini. Kas akunnya berapa? Berarti 1, 1, 1. Ini kan misalnya kas di 1, 1, 1. Ini berarti kas real kan? Kalau kas bank itu misalnya di 1, 1, 2. Misalnya seperti itu bank. Nah, berarti ini kan berarti di kas real. Berarti jumlahnya berapa? 2.250.000. Nah, lemari ini karena produk dagangan, berarti ini kodenya adalah 6, 1, 61 berapa lemari? 613. Kursi 612. Meja 611. Terus antar ini kan jasa berarti 6, 2, 2. Ketemu semua teman-teman. Ini berapa? 1.500.000, 700.000, 50.000. Nah, ketemu kan? Udah seperti itu. Terus setelah masuk ke jurnal umum, ini masuk ke kas. Apa bu? Kas. Apa namanya? Buku besar. Buku besar. Misalnya buku besar ini kan jurnal 1. Misalnya JU1, jurnal umum 1 misalnya. Buku besar kita nulis. Nah, seperti ini. Buku besar ini apa? Kita buku besar untuk memasukkan kas. Kas kodenya apa? 111. Nah, di sini kan sama tanggal, keterangan, referensi, DK, terus saldo. Juga DK. Seperti itu teman-teman. Maaf ya, ini agak jelek dan sempit karena seperti itu. Maka kita masukkan di sini yang kas kode 111 itu kita masukkan di sini berapa? Kas penjualan misalnya. Nah, 1, 2, 2, 4. Terus referensinya apa? Referensi di sini sudah tidak lagi referensi dari sini, tapi referensi dari ini. Berarti JU1. Berarti debitnya 2.250 dan seterusnya. Ini telah kita bahas di sesi sebelumnya teman-teman. Kalau nanti ingin pembahasan lebih lanjut, lebih detail, kita coba bahas di tempat lain. Begitu juga ketika kita membuat buku besar produk dagang.
dagang. Ini kita bisa seperti ini teman-teman. Kan sama. Produk dagang. Ini kita tidak bisa kan nulis seperti ini. Berarti ini 1, 2, 4 misalnya. Lemari, kursi, meja, antar. Misalnya kita ingin menyampur, tapi alangkah lebih baiknya kalian pisahkan berdasarkan ini. Nah, kalau kita ingin menyampur, kita tuliskan di sini di referensinya ini adalah JO1. Nah, lemari 613. JO1 terus 612. JO1 611 dan seterusnya. Seperti itu, teman. Tapi alangkah lebih baiknya supaya kalian buku besarnya itu terlihat bagus, itu dikelompokkan per nomor. Tapi ini juga akan menyulitkan teman-teman semua. Karena kenapa menyulitkan? Karena di kelompok penjualan ini kan nanti akan menjadi satu ketika masuk ke dalam yang namanya neraca, yang namanya penjualan. Yaitu kelompok apa? Kelompok penjualan produk. Nah, kelompok penjualan produk maka kita kelompokkan berdasarkan ini pendapatan. Maka kita kelompokkan berdasarkan ini kepala ini atau di kepala tengahnya ini. Itu udah cukup sebenarnya. Tergantung nanti kebijakan teman-teman mengkelompokkannya di apanya. Itu akan lebih membantu teman-teman dalam mencatat sebuah transaksi. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.